Film ini menceritakan hacker muda yang baru berusia 13 tahun. Dengan kejeniusan yang dimilikinya, bibit unggul satu ini mampu meretas segala bentuk sistem. Dimulai dengan memperlihatkan seorang ibu dan anaknya. Karakter ini bernama Anna, dan ini adalah anaknya bernama Benjamin. Dari situasi yang terlihat, Anna tampak begitu sangat gelisah. Sepertinya dia sedang dikejar sesuatu. Tak lama, Anna pun mengambil sebuah dokumen. Dan berkas dokumen yang diambil Anna bernama Zeus. Nah, just info aja nih. Zeus merupakan nama proyek yang sedang dikerjakan oleh Anna. Nah, proyek Zeus inilah yang nantinya menjadi konflik utama di dalam film ini. Anna merupakan karakter yang sangat jenius. Dia merupakan seorang ilmuwan dan juga programmer yang sangat-sangat hebat. Di situasi ini, tiba-tiba Anna mendapatkan telepon dari seseorang. Dan orang tersebut meminta Anna untuk memberikan algoritma yang telah diciptakannya. Dalam proyek Zeus, Anna telah berhasil menciptakan sebuah algoritma yang dapat merubah keadaan. Baik itu mengenai perang, sistem negara, dan hal-hal krusial lainnya. Tentunya algoritma itu akan sangat berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Karena Anna tidak ingin hal itu terjadi, dia pun tidak memberikan algoritma tersebut. Anna pun langsung membuka laptopnya dan menghapus seluruh data harddisknya. Sementara itu, Benjamin yang masih kecil dan imut ini terus memperhatikan ibunya. Tak lama setelah itu, terlihat dari jendela ada orang yang datang untuk menangkap Anna. Karena hal itu, Anna pun menyuruh Benjamin untuk bersembunyi di dalam lemari. Benjamin yang baik budi ini pun mengikuti apa yang ibunya katakan. Benjamin yang telah bersembunyi di dalam lemari juga memperhatikan orang-orang yang datang mencari ibunya. Benjamin memperhatikan salah satu orang tersebut menggunakan jam berwarna hitam dengan aksen berwarna coklat. Di sini, dengan kondisi yang belum diketahui Benjamin, ternyata ibunya telah pergi meninggalkan dirinya. Dan hal itu semata-mata agar dirinya dan Benjamin tidak ditangkap oleh orang-orang yang mencari dirinya. Setelah orang-orang itu pergi, Benjamin pun keluar dari dalam lemari, lalu memanggil ibunya yang telah pergi meninggalkannya. Film pun berada di masa ketika Benjamin telah beranjak remaja, dan dia telah berumur 13 tahun. Ketika Benjamin terbangun dari tidurnya, seketika dia teringat dengan ibunya. Di pagi hari, terlihat Benjamin sedang berinteraksi dengan teman dunia mayanya, dan temannya itu bernama Gus. Di umurnya yang baru 13 tahun ini, dia telah memiliki kemampuan untuk meretas. Tidak hanya meretas, dia juga mampu membuat hardware yang dapat membantunya untuk membobol suatu sistem. Sepertinya ibu Benjamin yaitu Anna yang merupakan seorang programmer telah menurunkan hal tersebut kepada Benjamin. Terlihat sebuah kotak makanan yang dipenuhi dengan barang-barang yang telah dibuat Benjamin. Dan barang-barang itu adalah chip yang membantu Benjamin untuk melakukan hal peretasan. Yoi banget nggak tuh? Karena tidak memiliki kedua orang tua, dia pun tinggal di panti asuhan. Dan ini adalah Ahmed. Dia adalah orang yang mengelola panti asuhan di mana Benjamin tinggal. Terlihat juga karakter lainnya yaitu ada Ingrid dan Savannah. Ingrid ini nantinya akan menjadi pengasuh atau wali untuk Benjamin. Dan Savannah ini adalah anak yatim piatu. Dia memiliki catatan tindakan yang cukup buruk, sehingga membuat dirinya sangat susah untuk mencari orang tua angkat. Sementara itu terlihat sebuah kantor yang bernama FS Cyber Division. Bisa dibilang ini merupakan lembaga yang bertugas untuk memantau atau mencegah segala tindakan kriminal yang terjadi di dunia maya. Dalam ruangan ini terlihat karakter lain bernama MM Larson. Dan ini adalah asistennya. Kita sebut saja Monica. Dalam pantauannya, Monica menunjukkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Dia melihat ibu Benjamin yaitu Anna yang tertangkap oleh kamera CCTV. Anna yang menjadi incaran karena algoritma yang diciptakannya selama ini diduga telah mati. Dari temuan itu, mereka pun akan menyelidikinya lebih lanjut. Di sisi lain, Benjamin dan teman-temannya sedang berada di sekolah. Mereka mengikuti ujian nasional berbasis komputer. Namun sebelum ujian dimulai, tidak ada siswa yang boleh menggunakan handphone selama ujian. Jadi bu guru ini pun menyita handphone para siswa selama ujian berlangsung. Karena Benjamin adalah hacker yang sangat mantap,
dia berencana akan meretas server ujian tersebut. Dia pun mulai melakukan aksinya. Benjamin mengambil sebuah kotak yang berisi chip buatannya. Untuk mendapatkan akses langsung ke server, terlebih dahulu dia akan meretas laptop milik gurunya yang terhubung langsung ke server ujian nasional. Agar triknya berhasil, Benjamin akan menelpon handphone miliknya sendiri yang telah dikumpulkan dekat dengan laptop gurunya. Saat ponselnya berbunyi, maka gurunya meminta Benjamin untuk mematikannya. Benjamin pun datang ke depan dan dengan cepat menancapkan sebuah chip berupa USB ke laptop gurunya. Setelah mendapatkan koneksi dari laptop gurunya itu dan mendapatkan akses langsung ke server, dia pun menunggu sampai ujian selesai. Setelah ujian selesai, Benjamin yang telah terhubung ke server ujian tadi berhasil mengakses database hasil nilai ujian. Dia pun merubah nilai ujian tadi dengan nilai yang bagus. Dan di sini Benjamin juga menjual kemampuannya ini kepada teman-temannya, sehingga teman-temannya yang telah membayar kepada Benjamin juga mendapatkan nilai yang bagus. Dan hal tersebut telah dilakukannya secara berulang kali. Enak banget kan? Di sini Savannah telah mengetahui kemampuan Benjamin. Dia pun meminta Benjamin untuk meretas database milik pemerintahan agar data buruk mengenai dirinya bisa dihapus. Namun di sini Benjamin menolak untuk melakukan hal tersebut. Ketika ingin pulang, tiba-tiba Benjamin dipanggil oleh gurunya. Ternyata di sini ada Peter, salah satu orang yang ada di Cyber Division. Dan ini adalah Falcon. Dia dari divisi keamanan intelijen polisi. Benjamin mengira kalau mereka mendatangi Benjamin karena meretas hasil ujian nasional. Namun, bukan karena itu mereka mendatangi Benjamin. Peter pun menunjukkan foto seorang wanita yang tertangkap kamera CCTV. Ternyata di foto itu adalah ibunya Benjamin, yaitu Anna, yang diduga telah lama meninggal. Benjamin pun langsung teringat ketika dia masih kecil dulu, waktu ibunya menyuruh Benjamin bersembunyi di dalam lemari. Dia melihat jam tangan milik Peter sama dengan jam tangan yang digunakan orang yang mengejar ibunya di malam itu. Benjamin pun langsung berprasangka kalau orang-orang ini bukanlah orang-orang yang baik. Dan dia berencana mencari info mengenai ibunya. Dengan kecerdasannya, Benjamin pun mulai melakukan penyadapan di laptop milik Peter. Sambil dia memegang laptop yang menunjukkan gambar ibunya, Benjamin menancapkan sebuah chip berupa USB ke laptop itu. Peter pun bertanya kepada Benjamin mengenai gambar tersebut. Sebenarnya, Benjamin tahu kalau itu foto ibunya. Namun di sini Benjamin lebih memilih untuk tidak terlalu banyak memberikan informasi. Dalam ruangan ini juga ada Ingrid, karakter yang telah kita lihat di awal film tadi. Dia membantu Benjamin dari pertanyaan yang diberikan Peter dan juga Falcon. Karena Benjamin tidak mengetahui foto yang ditunjukkan oleh Peter dan menyatakan kalau ibunya telah lama mati, akhirnya Benjamin diperbolehkan keluar dari ruangan itu. Ketika Benjamin keluar, ada Savannah yang menunggu dirinya. Di sini Savannah kembali meminta Benjamin untuk menghapus catatan buruknya dari sistem pemerintahan, agar ada orang yang mau mengangkat dia sebagai anak. Benjamin belum mengiyakan dari permintaan Savannah. Savannah yang kesal, dia pun pergi meninggalkan Benjamin. Di tempat ini, Benjamin dengan handphonenya kemudian meretas laptop milik Peter, yang telah ditancapkan sebuah chip penyadap oleh Benjamin sebelumnya. Saat Peter dan Falcon sedang berbincang-bincang di parkir mobil, Benjamin kemudian menempelkan handphone miliknya di belakang plat mobil milik Peter, yang bertujuan handphone itu nanti akan menjadi jembatan koneksi dari laptop milik Peter yang akan disadap Benjamin. Dari aksi Benjamin ini, Peter mendengar sesuatu di belakang mobilnya. Ketika dicek, tiba-tiba ada Savannah yang menghampirinya. Rupanya Savannah bertujuan untuk mengalihkan perhatian Peter, yang hampir saja mempergoki Benjamin yang sedang menempelkan handphonenya di plat mobil tersebut. Berkat bantuan Savannah, akhirnya Benjamin pun berhasil memasang handphonenya di belakang plat mobil milik Peter tanpa ketahuan. Karena Savannah telah membantu Benjamin, Benjamin pun berniat akan membantu Savannah untuk menghapus data buruk dirinya yang ada di pemerintahan.
Dari sinilah awalnya Savannah menjadi dekat dengan Benjamin. Mereka pun pergi ke sebuah warnet. Di warnet tersebut, Benjamin akan melakukan peretasan ke sistem milik FS Cyber Division melalui laptop yang sebelumnya telah disadap oleh Benjamin. Ketika Benjamin melakukan aksinya, Monica berhasil mengetahui kalau sistem mereka sedang diretas oleh seseorang. Mereka lalu melacak sumbernya, dan lokasi tempat Benjamin pun telah diketahui. Di sini orang-orang dari Cyber Division akan ke lokasi tempat Benjamin berada. Nah, ketika Benjamin berhasil masuk ke server milik Cyber Division, dia lalu mencari informasi tentang ibunya, yaitu Anna. Tak lama dari aksi itu, Monica telah mengetahui cara Benjamin masuk ke server milik mereka, yaitu melalui perantara laptop milik Peter. Ketika mereka akan memutuskan sambungan Benjamin yang telah masuk ke sistem, mereka pun mengurungkan hal tersebut, karena mereka ingin tahu apa yang sedang diincar oleh peretas tersebut. Di sisi lain, ketika pasukan dari Cyber Division telah sampai di lokasi Benjamin, MM meminta Falcon untuk segera menangkap hacker yang meretas sistem milik mereka. Di dalam sistem milik Cyber Division, Benjamin menemukan file Project Zeus yang sebelumnya dikerjakan ibunya. Dia pun lalu mengambil data tersebut. Dengan situasi yang cukup menegangkan, anak buah Falcon telah mengepung Benjamin. Namun dengan kelihayannya, Benjamin pun dapat melarikan diri dari semua pasukan itu. Di seberang jalan, terlihat mobil dengan logo kapal layar. Mobil ini cukup mencurigakan, karena kemanapun Benjamin pergi, mobil tersebut pasti mengikuti dirinya. Benjamin dan Savannah yang berhasil melarikan diri dari kejaran Falcon, mereka berniat akan menghilangkan jejak agar tidak bisa dilacak oleh Cyber Division. Benjamin pun menghancurkan handphone miliknya dan juga milik Savannah. Tak lama dari itu, mereka pun mendengar kabar di televisi mengenai berita tentang mereka berdua yang kini telah menjadi buron. Hari pun beranjak malam. Benjamin dan Savannah pun berniat akan mendatangi Ingrid agar bisa beristirahat. Di sini, Ingrid yang juga sebagai wali dari Benjamin dan juga Savannah, dia pun memberi tempat untuk mereka beristirahat. Tak lama dari itu, Benjamin dan Savannah pun melakukan ritual mantap-mantap di tempat ini. Kagak sob, bercanda-bercanda. Tak lama dari itu, Benjamin dan Savannah membuka isi data dari file yang telah dia ambil dari server Cyber Division. Ketika file itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah video dokumentasi mengenai Project Zeus yang dikerjakan oleh ibunya Benjamin. Di video itu, ibunya Benjamin sedang melakukan sebuah eksperimen. Dia membuat sebuah program dengan algoritma canggih yang dirancangnya sendiri. Ketika orang ini meletakkan telapak tangannya di atas sebuah alat pemindai, Anna pun dapat terhubung langsung ke otak orang itu. Dia bisa memanipulasi keinginan dari orang itu. Orang ini adalah perokok berat. Dengan program yang diciptakan Anna, dia dapat membuat orang ini tidak lagi menjadi perokok berat. Jelas saja, program yang diciptakan Anna ini akan menjadi berbahaya jika disalahgunakan. Itulah mengapa di awal film, Anna sangat diincar oleh sebuah kelompok. Keesokan paginya, Benjamin berbincang-bincang dengan Ingrid mengenai Anna, ibunya Benjamin. Ingrid mengatakan kepada Benjamin, jika ibunya masih hidup, tentunya dia akan mencari cara untuk menghubungi Benjamin. Dari pernyataan itu, Benjamin pun teringat dengan sesuatu. Benjamin lalu membuka laptopnya dan menghubungi Ghost, teman dunia maya yang selama ini sering berinteraksi dengan dirinya. Rupanya memang benar coy. Ternyata orang di balik nama Ghost yang sering berinteraksi dengan Benjamin di dunia maya adalah ibunya, yaitu Anna. Ghost lalu memperingatkan Benjamin untuk tidak percaya dengan siapapun. Dan dia menyuruh Benjamin untuk segera pergi dari tempat itu dan pergi ke stasiun kereta. Benjamin dan Savannah pun langsung pergi dari situ. Rupanya Ingrid telah bersekongkol dengan MM, dan selama ini dia merupakan salah satu anggota dari MM. Mereka tergabung dalam sebuah organisasi yang menginginkan perubahan ekstrim untuk pemerintahan, dan organisasi itu bernama Patriot. Ketika Benjamin dan Savannah sampai di stasiun kereta, di sini Benjamin menyadari bahwa mereka telah diikuti. Tak lama dari itu, dia juga menyadari satu hal, yaitu mengenai mobil dengan logo kapal layar yang selama ini mengikuti dirinya. Benjamin dan Savannah pun langsung bergegas menuju mobil itu.
Ternyata orang-orang yang ada di dalam mobil itu adalah anggota dari ibunya Benjamin. Di sini orang-orang ini membawa Benjamin dan Savannah untuk bertemu ibunya, dan mereka menuju ke sebuah tempat. Ketika sampai, Benjamin bertemu dengan Ahmed. Dia pengelola panti asuhan tempat Benjamin tinggal. Ternyata Anna, ibunya Benjamin, menyuruh Ahmed untuk menjaga Benjamin selama ini. Tak lama dari itu, momen tidak ada akhlak pun muncul. Ketika Benjamin bertemu dengan ibunya, tiba-tiba saja Benjamin dengan tidak ada akhlak menampar ibunya ini. Benjamin memang kurang ajar. Bukannya meluk ibunya, malah ditampar. Kan bangke kali. Tapi ya sudahlah, dia mungkin kesal karena ibunya tidak pernah memberi kabar apalagi menemuinya selama ini. Setelah adegan yang tidak ada akhlak itu, akhirnya Benjamin pun memeluk ibunya dengan rasa rindu yang sangat mendalam. Nah, gitulah. Setelah itu, ibunya Benjamin dan yang lainnya sempat mencurigai Savannah, dan dia diasingkan dari tempat itu karena mereka tidak percaya dengan siapapun, apalagi Savannah yang merupakan orang asing, walau dia adalah temannya Benjamin. Namun, karena diyakinkan oleh Benjamin, akhirnya Savannah pun dibebaskan dari ruangan itu. Nah, ternyata rupanya Savannah ini telah bersekongkol dengan Ingrid. Alat bantu pernapasan yang selalu dibawanya selama ini ternyata adalah sebuah GPS. Dan GPS itu terhubung langsung dengan MM. MM pun langsung mengetahui lokasi Benjamin dan Anna. Anna lalu ditangkap oleh pasukan MM. Namun Benjamin dan Ahmed mereka berhasil melarikan diri. Dalam perjalanan mencari tempat bersembunyian, di sini Ahmed berhasil ditangkap dan Benjamin berhasil melarikan diri sendirian. Karena Anna telah berhasil tertangkap, maka MM dan organisasinya yaitu Patriot, mereka berencana akan menggunakan algoritma dan program buatan Anna untuk mengambil alih pemerintahan. Nantinya, MM meminta Peter untuk mengkoneksikan algoritma buatan Anna ke komputer kuantum buatan mereka. Di sisi lain, terlihat Savannah sedang bersama dengan Ingrid. Savannah yang berhasil menjalankan misi sesuai dengan perintah darinya, dia pun menerima imbalan dari Ingrid dengan dihapusnya catatan buruk yang selama ini diinginkan oleh Savannah, agar dirinya dapat dengan mudah diadopsi oleh orang lain. Ketika Benjamin kembali ke tempat di mana sebelumnya ibunya berada, dia pun melihat foto ibunya yang bersama dengan Peter. Dari foto ini bisa dibilang dulunya Anna dan Peter merupakan sahabat yang cukup dekat. Tak lama dari itu, tiba-tiba Savannah datang menemui Benjamin. Benjamin sempat marah kepada Savannah atas apa yang telah dilakukannya. Savannah pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka lalu membuat sebuah rencana agar Benjamin bisa menyelamatkan ibunya. Benjamin dengan sengaja membuat MM dan anak buahnya mengetahui lokasinya, agar nantinya setelah dia ditangkap, dia dapat memanipulasi dari keadaan itu. Nah, setelah Benjamin ditangkap, dia pun dibawa ke tempat ibunya berada. Dan dari rencana itu, Savannah berhasil mengikuti di mana Benjamin berada. Nah, di tempat ini, MM, Ingrid, dan para pasukannya berencana akan mempengaruhi para politisi yang dimana di hari itu sedang mengikuti rapat negara. Dalam rapat itu, para politisi akan menggunakan voting berupa alat pemindai tangan. Dari situlah MM dan Ingrid akan meretas sistem dan membuat para politisi itu bisa terpengaruh dengan keputusan yang diinginkan mereka. Mereka akan menggunakan program yang disebut Zeus yang sebelumnya pernah diciptakan oleh Anna, di mana program tersebut dapat memanipulasi keinginan seseorang. Ketika program akan dijalankan, Benjamin mencoba menunjukkan ke Peter sebuah alat yang bisa merusak sistem Zeus itu. Namun di sini Peter tidak memperdulikannya. Nah, di sisi lain, Savannah mencoba menancapkan chip USB yang berisi sebuah virus agar sistem tempat di mana Anna dan Benjamin berada dapat terganggu. Tapi sayangnya itu tidak berhasil dan dia pun ditangkap. Di tempat lain, dua teman Benjamin ini mendatangi Falcon. Mereka menemui Falcon dan memberitahu di mana lokasi Benjamin dan Anna berada. Rupanya Falcon ini telah menyelidiki organisasi Patriot dan dia berencana menghentikan organisasi tersebut. Di tempat ini, dengan kondisi yang sangat genting, ketika voting akan berlangsung dan program Zeus akan dijalankan, Benjamin berusaha agar Peter mau membantunya.
Karena luluh dengan kata-kata Benjamin mengenai kedekatan Peter dengan ibunya yaitu Anna, Peter pun menancapkan sebuah chip buatan Benjamin ke komputer kuantum itu, agar nantinya program Zeus tidak dapat bekerja. Ketika program Zeus sedang dijalankan, chip USB yang tadinya ditancapkan oleh Peter akhirnya bekerja. Selain memanipulasi voting yang akan berlangsung di pemerintahan, di sini Ingrid juga mencoba untuk memanipulasi Benjamin. Ketika program Zeus berjalan, rupanya program tersebut telah gagal fungsi dan mengalami overheat. Ingrid yang berencana memanipulasi pikiran Benjamin ternyata mengakibatkan dirinya yang kehilangan jati diri. Ingrid pun lupa akan tujuannya. MM pun kaget dengan apa yang terjadi. Tak lama dari itu, komputer kuantum yang telah overheat ternyata akan meledak. Namun sebelum meledak, Anna menghapus program Project Zeus terlebih dahulu. MM dan pasukannya pun melarikan diri, dan misi mereka untuk mengacaukan pemerintahan akhirnya dapat digagalkan. Sebelum ruangan meledak, untungnya Anna, Benjamin, Savannah, dan Peter berhasil keluar dari tempat itu. Tak lama, Falcon pun tiba, dan dia memintai keterangan kepada Peter mengenai organisasi Patriot yang selama ini diselidikinya. Terlihat juga Savannah yang menemui Benjamin. Walau mereka berhasil menggagalkan rencana dari organisasi Patriot untuk mengambil alih pemerintahan yang dinaungi oleh MM dan juga Ingrid, namun organisasi tersebut masih berjalan dan anggota mereka ada di seluruh dunia. Itulah mengapa Falcon ingin menghentikan organisasi gelap tersebut, dan sepertinya mereka akan tetap mengincar Benjamin dan juga Anna. Dan di sini film pun berakhir. Nah, itulah alur cerita dari film Hacker tahun 2019. Dengan ending yang menggantung, film ini berpotensi memiliki sebuah sequel. Jika kalian suka dengan alur cerita di film ini, tinggalkan juga pendapat kalian di kolom komentar ya.